Teman saya banyak Ustaz, kali nemenin dalam kubur, pasti nemenin teman saya. Saya punya teman CS kental kok, kemana aja berdua-duaan saya, gua nyalo aja bareng. Punya rokok sebatang, anak potnya sebelah, pokoknya CS kental dah saya sama dia. Pas kita meninggal, teman kagak ada yang mau bang ikut ke dalam kubur. Teman lebih parah lagi diuruk kuburan kita diinjak sama dia. Ya pada dia, aku jangan balik-balik lagi tuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Nur Fadilah atau yang akrab kita sapa dengan Ustadz Tile. Beliau akan memberikan tausiahnya pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu mohon berkenan Bapak Ibu yang masih berada agak jauh dari tempat acara dan masih berdiri, boleh bisa bergabung. Ibu-ibu bisa duduk di belakang, kemudian bapak-bapak juga bisa boleh merapat ke sebelah kanan, bisa duduk agar kita mendengarkan tausiah dari penceramah kita pada malam hari ini dengan nyaman. Baik, langsung kita memanggilkan yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini, Kiai Haji Nur Fadilah atau akrab kita sapa dengan sebutan Ustadz Tile. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyul azim. Abang teknisi, Bang, tolong kontrol yang nanti gitu Bang, suara volumenya, monitor depan biar suara saya kedengaran. Cek sound, cek low, belum dikasih cek jadi galau, cek low, cek angkat kita Bang. Nah, Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru dan para tokoh yang hadir. Di antaranya yang sama kita muliakan
guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Atin yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati dan muliakan Wakil Bupati Bekasi, abang saya Bang Dr. Asep Surya Atmaja beserta seluruh keluarga besar. Hadir tengah-tengah kita Bapak Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Bapak Letkol Arhanud Sabaho Aji Wibowo MHan. Mohon maaf Pak kalau salah sebut, namanya lidah kampung. Hadir pula di tengah kita Bapak Camat Cikarang Utara, abang saya Bang Haji Nokchan SHMSI, keluarga besar almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Eka Supriya Atmaja, yaitu orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Ojoy Zarkasi. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Ketua Partai Buruh Jawa Barat, Kepala Desa Karangraharja Bapak Suhendra, Kepala Desa Waluya Bapak Haji Dedi Cahyadi, dan juga Bapak Haji Suparno SH, dan segenap para tokoh Kabupaten Bekasi yang hadir, dan para anggota DPRD tingkat 1 Kabupaten Bekasi, dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam rangka mengiringi doa memperingati haul keempat almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Eka Supriya Atmaja, yang kita yakini doa-doa kita semua, apa yang kita baca dari mulai pembacaan khatmul Quran, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, serta doa yang kita panjatkan pada kesempatan malam ini, semua itu pahalanya disampaikan untuk almarhum. Almarhum Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau Kiai Atin bahwa setiap kita itu makhluk yang dijadikan oleh Allah selalu mengikuti beberapa tahap alam yang kita lalui. Sebelum kita tinggal di Bekasi, tinggal kita jauh, adanya di alam arwah. Berapa lama tinggal di sana, hanya Allah yang tahu. Ternyata di alam arwah kita nggak kekal. Pindah lagi kita ke alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di alam kandungan emak, di perut emak kita, ada yang 9 bulan. Ada yang 7 bulan lahir. Maka kandungan tuh 7 bulan tua, naik 8 bulan balik muda, naik 9 bulan jadi tua lagi. Ada yang tinggal di alam arham, alam perut 13 bulan yang disebut bunting kebo. Yang keluar langsung kumisan karena kelamaan ngetem. Di situ kita keluar lagi nggak kekal, melalui pintu yang namanya melahirkan emak kita. Pindah lagi tuh, proses pindah itu disebut melahirkan. Maka emak
ketika melahirkan pilihan cuma dua, kalau nggak hidup mati, ya teh, ya teh. Mules, penyakit 1000 jadi 1, dicari lakinya lagi mules, aduh bang, ya Allah bang, suami nyamperin dikit banget teh, ngomongnya sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Kita kan laki-laki cuma naruh saham doang bang, yang kelola pabrik emak, ya kan, ya kan, ya kan, wah Allah, panik bini mau lahir, tapi sempat merokok. Pembukaan 1 sakit, pembukaan 2, apalagi pembukaan 3 bang, rasanya pinggang belakang panas, pegal banget. Katanya, masa saya bunting. Keluar anak brol ke alam dunia, emak sakit, perih, berlumur darah, emak ngerintis sambil ngomong, apa yang diucapin? Alhamdulillah, anak gua selamat. Bener teh? Nggak ada emak-emak habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar ditunjuk gara-gara lu nih sialan. Lu tahu nggak nih berapa jahitan? Sakit, perih, berlumur darah, emak sambil nimang, ya Allah, di gudang-gudang, sayangnya emak. Anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek. Iya, tukang ojek tetap anak raja lah, nggak mungkin undang-undangnya anak tukang ojek, anak tukang ojek. Enggak, sayangnya emak. Ternyata nggak kekal kita. Harutan. Ya, makasih. Tahu aja bang kalau saya lagi panas dalam. Nggak kekal kita di alam arham, pindah lagi kemana? Bekasi. Berapa lama kita di sini? Hanya Allah yang tahu. Kalau nyontoh-nyontoh umat-umat yang terdahulu, Nabi Adam dikasih jatah tinggal 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, rata-rata segitu umatnya. Baginda Nabi besar kita Muhammad cuma dikasih jatah 63 tahun. Maka Rasulullah pernah bilang, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi 63, maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang udah teh, membuat aja udah sebulan lagi. Suruh-suruh dapat bonus. Ngapain kita di alam dunia ini? Kontrak kita ada di alam arwah. Ketika ruh manusia diciptakan oleh Allah, ditanya itu ruh manusia oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hai manusia, apakah engkau mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Seluruh ruh manusia menjawab, bala syahidna, ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, dan kami berjanji setelah kami tinggal di alam dunia mau ibadah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan taqarrub kepada Allah. Kadang janji kita di alam arwah kita sering lupakan di alam dunia. Kita pengen ibadah, tapi godaannya kadang-kadang ada aja, ya Allah. Udah rapi, mau ngaji yasinan, pakai seragam, malam Jumat ya teh, pas keluar rumah ada aja halangan gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, itu tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong di hati, ya gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede, manjur. Beda bang, kalau lagi mau kondangan, nah kalau minggu kondangan nih, kondangan, ada kondangan nih, gerimis juga itu mau ya, gerimis lagi mau kondangan, ntar juga bentar. Godaan tantangan kita hidup di dunia, dari mulai lahir sampai kita akil balik, disitulah jadi kita buktiin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat ibadah.
Maka ketika sudah kita dekatkan diri kepada Allah, kita nggak kekal lagi di alam dunia. Di Bekasi nggak kekal, kita merantau semua di sini. Makanya orang merantau siap pulang. Orang merantau harus ngerti dan paham bahwa kita pasti pulang. Ini semuanya kita perantau. Perantau pasti pulang, dan ketika pulang harus bawa bekal yang cukup. Bu, ini semua kita calon-calon jenazah. Almarhum Bang Haji Eka, beliau adalah salah satu putra terbaik Bekasi. Sudah menoreh sejarah beliau menjadi wakil dan menjadi bupati kita. Maka beliau sudah menuliskan goresan-goresan terbaik buat Bekasi. Maka ketika kita bikin haul, kita ingat akan Rasulullah bilang, udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh kita omongin kejelekan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali yang meninggal orang kafir boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya? Fir'aun kita omongin mulu, kan kejelekannya tertulis di Quran. Jangankan kelakuan Fir'aun, lah namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan Bang, nama lu siapa? Fir'aun, belum pernah. Fir'aun kan tadinya raja biasa Bang, raja biasa karena pengikutnya, pendukungnya ngeluh-ngeluhin, waduh bapak mantep udah, nggak ada lagi yang hebat selain bapak, keren udah, kebijakan bapak mantep udah, pokoknya nggak ada lagi yang lain, udah pak, mantu anak semua jadi aja pejabatnya, rapi semuanya, pokoknya mantep pak. Akhirnya dia mangkat, hidungnya megar, akhirnya dia kok mengaku memproklamirkan diri, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Mengaku bukan lagi raja lagi, mengakunya Tuhan, ya Allah. Fir'aun. Almarhum sudah meninggalkan goresan terbaik buat Kabupaten Bekasi. Maka hari ini kita peringati kebaikannya, sebutin nama kebaikannya, dan kita pengen semuanya. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, dan kita semua pengen meninggalkan kebaikan setelah kita meninggal dunia. Mana contohnya? Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, yang terkenal dengan julukan Singa Karawang Bekasi, yang dijuluki si belut putih. Beliau bukan hanya kiai, bukan hanya pejuang, tapi beliau mujahid. Siang perang, malam ngaji, malam perang, siang ngaji. Luar biasa. Meninggal wafat 1992. Tapi sampai hari ini beliau sudah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Jangankan namanya, orang nama daerah kampung Ujung Harapan, Ujung Malang terkenal di mana-mana. Ingat dengan sosok Kiai Nur Ali. Sampai detik ini makamnya nggak pernah berhenti diziarahi orang. Murid santri semuanya mengirimkan doa. Kenapa? Meninggal karena meninggalkan kebaikan-kebaikan. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Aziada, seleting dengan beliau, wafat 1994. Beliau sampai hari ini makamnya nggak pernah berhenti diziarahi santri dan jamaahnya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi, Kiai Haji Thohir Rohili, guru besar Kiai Haji Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang, almarhum wal maghfurlah Al-Habib Ali Kuitang. Semuanya meninggal dunia, meninggalkan goresan, termasuk Bang Haji Eka almarhum. Beliau pernah menjadi wakil, menjabat sebagai bupati. Maka banyak kebijakan yang untuk memberikan maslahat buat umat. Ini adalah satu pelajaran buat kita, bahwa kita semuanya ingin meninggal dunia, meninggalkan goresan-goresan sejarah yang terbaik, tercatat bukan di dunia, tapi tercatat sampai di akhirat. Alhamdulillah hari ini beliau punya adik menjadi wakil bupati kita. Alhamdulillah. Berkat dukungan dan kepercayaan masyarakat, dan saya termasuk tim sukses kemarin 03. Ngaku aja saya. Sekarang udah nggak ada 01, 02, 03. Yang ada kita pengen bersatu untuk membangun Kabupaten Bekasi.
Bekasi adalah daerah yang sangat kaya, maka saya tinggal di Tarumajaya, perbatasan transisi daerah Magel, Jakarta nggak diaku, Bekasi kejauhan. Maka saya pengen titip kepada Pak Wakil agar segera ayo prioritasin utara untuk pembangunan di utara, karena utara begitu banyak potensi. Ayo saya nitip sama Bupati, saya ngomong sama Wakil, saya ngomong di mana-mana begitu. Kenapa? Jangan sampai kita dianaktirikan, Bu. Untung ada tol Tarumajaya, Cilincing, Cibitung, jadi cepet dulu. Saya ke Pemda berangkat jam 3:30 pagi, nyampe sono jam 7, macetnya luar biasa. Tapi ada tol, alhamdulillah. Tadi saya nyetir sendiri, Pak Wakil, bawa mobil sendiri, dia sebut patwal, wah kata si Ablay, mantep deh bawa mobilnya. Waduh, ngikutin di depan, mungkin jalan ngoget-ngoget. Oke, Bray. Alhamdulillah. Nih hari ini, maka hari ini kita peringati haulnya beliau. Ini satu nasihat buat kita. Nih semuanya kita yang hadir di sini pasti bakal nyusul seperti almarhum. Udah mati kita ini teh, Bang. Saya matilah. Pak Ustaz, saya masih muda, jauh kalau mati. Enggak, mati mengacak. Kadang neneknya segar, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Kadang yang muda berangkat duluan. Nike Ardila, cakep, cantik, terkenal. Sampai gini hari mati deh. Enggak balik lagi. Aldarisma, Sukma Ayu, Kopi Mercury, kan masih pada perawan itu mati. Mubazir tuh orang. Selawan. Haji Mas Said kenal deh. Ganteng keren, anggota DPR RI, lakinya Angelina Sondakh. Ya Allah, 40 tahun kena jantung, meninggal. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun juga kena jantung. Nyusul lagi Budi Anduk, 40 tahun tuh pelawak. Nyusul lagi temennya Ade Namnung, badannya gede, gemuk, 38 bang, umurnya masih muda. Nyusul temennya lagi Jupe, Julia Perez, 37, mudaan lagi Jupe. Olga Saputra, mudaan lagi, 32 umurnya, Olga 32. Ya Allah, Asraf kenal Asraf? Lakinya BCL. Ya Allah, ganteng, keren, 40 tahun kena jantung juga, meninggal. Meninggal 18 Februari 2018. Nama saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Ketinggalan. Maka kita orang semua yang hadir di sini, orang meninggal dunia disebut apa? Telah pulang ke rahmatullah. Maka Allah bahasanya pulang. Kenapa pakai bahasa pulang? Karena pulang sebenarnya hakikatnya pulang enak. Dulu zaman kita sekolah SD bang, ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Gila nggak teh? Lompat dari atas meja, boleh manggul kempek. Udah sekarang nggak kempek. Kenapa? Karena girang pengen pulang haji, enak nggak? Enak, seminggu sebelumnya diumumin jamaah, seminggu lagi kita akan pulang ke tanah air. Itu ibu jamaah girang banget pengen ketemu keluarga. Kebayang udah tuh genteng rumah kita. Sampai di Jakarta, sampai di Bekasi dijemput di asrama, burung buat keluarga diarak, pakai arak-arakan, pakai petasan deh, buat pulang haji, wah, di kasur baru, sprek baru, dulu kayak nganten baru, duduk di situ, bu, cerita Mekah Madinah, temen datang ceritain Mekah Madinah, cerita dari pagi sampai maghrib, sampai lupa sembahyang. Kenapa? Girang karena ketemu keluarga dan sahabat. Pulang haji, pulang kampung, mudik, enak kan teh? Lo enak, buah suasana lebaran di kampung terasa indah bersama keluarga. Dibela-belain naik motor Mio,
Dia kan joknya pendek, sabung pakai papan, tumpuk 3, loh nyampe ke perpus ke Tegal. Luar biasa pulang. Setelah kita acara haul almarhum Bang Haji Eka, kita semua yang hadir di sini bakalan pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak? Enak, gue besek. Setelah kita tinggal di Bekasi, kita bakalan pulang ke rahmatullah. Enak nggak? Nah, lu pengen kata enak, takut besok. Ini lempengan ini ngomong enak rada berat nih bang. Iya, masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka orang yang bekalnya cukup, aman, sering berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur. Masya Allah, malaikat datang, Israel nyamperin, nggak sembarangan nyamperin, laporan dulu kepada Allah, ya Rob, orang ini sering berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, saya nggak sembarangan nyabut nyawanya. Dari mana saya cabut mulainya? Dari mata dulu, kata Allah. Dicabut dari mata, ternyata berat. Oh, dilihat matanya sering nangis di keheningan malam, matanya sering keluar air mata ketika tahajud, matanya sering melihat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab. Dia liatin tuh kitab. Gurunya kebet, jak kebet, guru tutup, jak tutup. Temen nyolek, halaman berapa teh? Oh, boleh kebet tuh. Nggak sanggup ya Rob, dari mata, cabut dari tangan, dicabut dari tangan berat juga teh. Ternyata tangannya pemurah, sedekahnya rajin, sering banget kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju kokoknya. Bapak-bapak, jangan sembahyang Jumat rapih doang, udang-udang kayak ban Vespa, sorban tasbih kayak biji pinang ditarik rosok gede banget, duduk paling depan, kotak lewat, bu zikirnya mantap buat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak udah jauh, alhamdulillah. Padahal duitnya di kantong banyak banget, ada cepean, gocapan, 20, ada ceban, ada 5.000, ada 2.000, ada ribuan. Duit di kantong ngomong semua itu. Ada yang merah cepet, gua nih yang dicomot, kasih masukin ke kotak. Yang gocap nyaut, lu kegedean. Gua yang biru pasti yang diambil. Yang 20.000 yang hijau nyaut, gua nih pasti gua. Yang ceban ungu ngomong, lu kegedean 20, gua yang diambil pasti ceban. Yang keren nyaut, goceng gua, pasti gua. Yang abu-abu nyetuk, lu juga kegedean, masih gua nih yang abu-abu. Yang 1.000 mah kagak ngomong kok, diem aja ngompen pojokan kantong. Kata yang 1.000 ngabul, lu pada ribut apaan sih? Dari tadi gue dengerin, tetep aja ntar gue dicomot tuh. Kata yang 1.000, kata yang 1.000. Yang 1.000 dicomot, girang banget. Apa gue kata? Gua kan yang diambil, ya Allah tuh duit ribuan bang, gelecek banget, dilempengin bengkok banget, masukin ke kotak doang banyak banget. Ya Allah panjang umur saya, ya Allah beri keberkahan, ya Allah berikan rezeki, ya Allah. Malaikat kan gua 1.000, gua mau dekin surga lagi. Padahal kita bapak-bapak nih bang, kalau kita sadar, kita punya masjid muatnya 300 jamaah, 300 orang tuh kalau sholat Jumat, kalau semuanya kita sadar, satu orang bawa duit 10.000 aja, kali 300 sudah 3 juta, siapin amplopnya 2 juta buat khatib. Khatib 2 juta, subuh gak nongkrong bang. Dari tangan gak sanggup ya Rob, tangannya sering sedekah. Kalau dari tangan gak sanggup, kata Allah, hai Israel, cabut nyawanya dari kaki. Dicabut dari kaki, ternyata berat juga. Oh, kakinya sering datang ke majelis ilmu, sering kumpul di pengajian, duduk bareng dengan orang soleh. Maka orang yang sudah 40 hari sebelum meninggal dunia, Israel udah ngetes kita lewat kaki. Tuh, yang rematiknya sering angot, endoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, Israel lagi ngetes lewat kaki. Ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik diulur lagi. Yang kesemutan juga banyak dari sana.
Nggak sanggup dari kaki, dari mulut, dicabut dari mulut, berat. Oh ternyata mulutnya sering zikir, keluar kalimat thayyibah, luar biasa. Ya Rob, mohon maaf, mata, mulut, tangan, kaki nggak ada yang saya sanggup, nyawanya saya cabut. Kata Allah, kau berangkat ke surga Israel, ambil kalimat la ilaha illallah di depan surga, bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut, dibawa teh yang lagi mau meninggal dunia, sambil menghembuskan napas terakhir terbaca tuh la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, enak. Diumumin pagi-pagi di masjid, marbot ngumumin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama datang semua takziah, RT takziah, RW takziah, lurah datang, kepala desa datang, camat, wakil datang, wakil bupati, ditutupin si Udin pakai kain putih yang jarang-jarang, disingkat sama bupati, wakil bupati, Dr. Asep. Ya Allah, enak meninggalnya. Pulang Pak Wakil ngomong sama lurah, si Udin kayak bakal mati ya. Si Udin kayak bakal mati ya. Iya, wakil senyum. Kata wakil, amarah kamu pulang banget. Dan selama itu alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci. Kerjaannya sadar malam nyekek botol mulu. Kenapa teh? Leher botol kecil, dicekekin mulu tiap malam sama dia. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Israel datang kepada Allah, ya Rob, dari mana orang ini saya cabut nyawanya? Kata Allah, jadiin satu aja udah Israel. Mata, mulut, tangan, kaki, jadiin satu. Sewot buat Israel. Ditarik saking sewotnya, burebul, lepok, matanya melotot, tangan berjengkrong, mulutnya malah lidahnya keluar. Meninggal dalam badan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Datang lurah sama wakil, takziah. Ya Allah pasti singgah sama lurah, kaget itu lurah. Ya Allah ada uka-uka serem meninggal. Yang tahlil kagak yang datang, takut dimandiin pulangnya. Anaknya yang paling tua ngomong, Amil, panggilin Mil, Amil buruan Mil, buruan mandiin Mil, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebekin badan kita pakai sabun, ditekan perut kita bang, perut ditekan, lagi ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar, lagi ditekan ada yang nanya dari atas, ya benar Adam. Aina badanukal qawim, hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat sekarang gak bisa berkutik apa-apa. Dikorek mulut kita, dibersihin sama Amil. Ada yang nanya lagi dari atas, ya benar Adam, aina lisanukal fasih, mana lidahmu yang dulunya fasih sekarang gak bisa ngomong apa-apa lu. Ayo, rapi kita dipakein bedak bu, muka dipakein bedak. Mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, dibungkus pakai kain putih, kepala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, diikat, dimasukin lagi, dibungkus pakai tikar, dimasukin lagi pakai kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. Kendaraan angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong bismillah wa ala millatir rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Apa pindah? Kontrak udah habis. Yang nganter ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter ke kuburan. Sayang 1000 sayang, 2 balik pulang.
Keluarga kagak ada yang nemenin kita dalam kubur. Bini yang katanya sayang banget sama kita bilang, wah pacaran di bawah tiang listrik berjanji, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit. Bini nggak ada yang mau nemenin ke kuburan. Laki kita juga nggak bakalan nemenin. Enggak, laki kita sedihnya paling 7 hari. Dapat sebulan belum bisa nyanyi. Laki baru satu bulan diriku ditinggalkan, belum bisa nyanyi duda. Anak saya banyak Pak Ustadz, pasti nemenin. Bu, anak lagi sedihnya paling 40 hari. Dapat 40 hari cari berangkas. Bapak biasanya naruh sertifikat di sini. Hasil BPS yang dari Lurah Suhendra. Teman saya banyak Ustadz, kali nemenin dalam kubur, pasti nemenin teman saya. Saya punya teman CS Genter kok, kemana aja berdua-duaan saya, dia, gua nyalo aja bareng. Punya rokok sebatang, rapotnya sebelah, wah pokoknya CS Genter dah saya sama dia. Pas kita meninggal, teman kagak ada yang mau bang ngikut di dalam kubur. Teman lebih parah lagi diuruk kuburan kita diinjak sama dia. Daripada dia, aku jangan balik-balik lagi. Harta nggak ada yang kita bawa, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal bang teh, pulang nguburin tiket ketinggalan. Tiket ketinggalan sampai ngomong, tiket ketinggalan, ambil, sampai tiket kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit sih harganya tiket? Yang ngikut ke dalam kubur adalah amal kita. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, insya Allah mungkin akhir agak serem-serem dalam kubur, malah deketin kita, ngajak kongkok lu nyampe gitu. Sehat alhamdulillah. Gimana itu? Itulah ulanja. Umpama ini mah ditanya jawaban ini mama. Ya alhamdulillah kasih aman udah. Makin maju alhamdulillah. Gue mau lu mau pijit di depan gitu kan. Gue mau ngundang aja mau dia mau pindah. Gue mau nanya mulu, nanya apa ya kira-kira malaikat? Jawab ya, tuh orang berbuat amal soleh enak banyak. Marrobuka ditanya atau kita jawabnya gampang banget kita. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wa ta'abadu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imamilah. Lancar juga gampang. Iya bang, merah bukan akhir bang. Ngerti merah, mantap. Kecil dah tuh pergi. Datang perempuan nemenin kita dalam kubur. Kaget kita perempuan tinggi putih. Allah. Tangan di bawah batang waru putih sebutin batu. Hidungnya maju kayak kotoran TK. Matanya